Tasya sedari tadi diam bergeming seraya mencengkram sendok dan garpu yang berada dalam genggamannya. Ia menatap tajam pada interaksi antara Belinda dan Gio. Ia sangat geram terhadap kedua orang itu, terutama Belinda yang tampak berada di atas angin karena ada mertua yang ada di sisinya. Ayo makan Tasya. Hanya dengan dipandangi tidak mungkin lauk pauk itu akan pindah dengan sendirinya ke dalam perutmu. Ucapan malah terdengar tajam, tetapi diucapkan dengan sangat santai oleh wanita itu. Tasya kembali memusatkan perhatiannya pada piringnya dan ia bersumpah akan menumpahkan seluruh amarahnya kepada Gio nanti saat mereka sudah berdua. Benar dengan firasat hatinya, pria itu pasti semalam tidur bersama dengan istrinya. Maka dari itu ia tidak mau Tasya menjemputnya ke sini. Akan tetapi, bukan Tasya namanya jika tidak keras kepala dan melanggar perintah Gio. Tasya tidak akan memberikan celah sedikit pun pada Gio untuk dekat dengan Belinda. Tasya tidak mau Gio menaruh rasa pada Belinda. Selama ini ia telah berhasil dan akan terus begitu, sampai Gio menceraikan Belinda, lantas menjadi miliknya seutuhnya. Belinda menyerahkan Nira pada Sarhan setelah sebelumnya ia dan juga putrinya itu membersihkan diri. Belinda lantas kembali ke dapur guna membuatkan kopi untuk Gio yang duduk berseberangan dengan kedua orang tua beserta dengan Tasya di sana. Belinda tidak menyadari tatapan menyelidik Gio sampai ia meletakkan cangkir di meja tepat di depan suaminya itu. "Kamu mau kemana berpakaian seperti itu?" tanya Gio yang keheranan dengan melihat Belinda yang sudah memoles wajahnya dengan riasan tipis dan gaun hijau botol tanpa lengan sepanjang 5 cm di atas lutut. Bahkan sepatu stiletto di dekat pintu berwarna kulit tak luput dari pandangannya. "Aku mau ke kantor." "Kantor?" ujar Gio semakin keheranan. "Kantor apa maksudmu?" Pikiran Gio sudah mengelana jauh, mengira-ira kantor apa yang Belinda maksud. "Kantorku, Mama dan Papa sudah mengizinkan aku untuk bekerja." "Aku masih suamimu jika kamu lupa," balas Gio dengan tatapan tajam. "Sebentar lagi kita sudah bukan suami istri lagi, Mas. Jangan bilang kamu akan menjilat ludahmu sendiri, karena aku masih mengingatnya dengan jelas." "Kamu serius?" tanya Gio memancing Belinda. Ia ingin tahu sejauh mana Belinda menganggap ucapannya di rumah sakit tempo hari adalah sesuatu yang serius. "Sangat serius, bahkan kedua orang tuamu juga sudah setuju jika kita bercerai. Bukannya kamu bilang Mama dulu yang menjodohkan kita, dan Mama juga, aku rasa berhak mengizinkan kita bercerai." "Bukan begitu, Ma," kata Belinda yang kemudian beralih menatap pada Mama. Mertuanya yang mengangguk antusias. "Iya, Mama sangat setuju kok. Mama sudah sangat bersalah membiarkan anak orang terluka. Mama sudah sangat egois hanya dengan memikirkan impian Mama tanpa melihat perasaan kalian. Kamu bebas menentukan jodohmu, Gio. Begitu juga dengan Linda, yang terpenting kami masih bisa bebas melihat Nira," kata Mala dengan kesungguhan hati, tanpa sorot tidak terima seperti tempo hari yang sempat Gio saksikan. Namun, kini perasaan Gio yang tidak karuan mendapati wanita yang selama 4 tahun terakhir ini sudah menjadi istrinya tampak santai menanggapi perceraian seolah topik itu adalah sesuatu yang biasa saja. "Jika kamu yang mengajukan perceraian, aku tidak akan memberikan kamu harta gono gini," ujar Gio sembari menyesap kopi buatan Belinda. Belinda mengedikkan bahunya tak acuh. Kali ini ia merasa jengah dengan ancaman Gio tentang perceraian. Andai kata tidak diberi juga masih sangat yakin akan mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya kelak. "Tidak apa-apa. Toh aku sudah menyicil hutangku kepada Mama. Jadi nanti begitu keputusan pengadilan sudah turun, aku akan melunasi sisanya dan pergi dari rumah ini." "Pergi dari kehidupanmu selamanya," kata Belinda seraya menatap lekat-lekat manik mata Gio yang membulat sempurna membalas tatapannya. "Lantas kamu titipkan bayimu kepada orang tuaku. Kamu pikir mereka ini pengasuh?" "Tentu saja tidak, aku akan mencari pengasuh untuk Nira hari ini juga. Aku harus menghadiri rapat segera. Hasilnya lumayan untuk bisa melunasi hutang dan tabungan untuk Nira," jawab Belinda dengan antusias. Sorot takut dan was-was yang sering Gio dapati tak terlihat lagi kini.
Kamu ini gimana, Gio? Kalau kamu tidak mau mengakui Nira tidak apa-apa. Tapi kamu tidak bisa mengintervensi hubungan kami dengan Nira. Bagaimanapun, dia darah daging kami. Kamu tidak lihat wajahnya saja sama denganmu, tegur Sarhan. Nada jengkel tidak Sarhan tutup-tutupi. Anaknya sudah sangat keterlaluan, bisa-bisanya mengancam menantu kesayangan di depan batang hidungnya. Nira yang menjadi pokok perbincangan, kini sudah berpindah tangan kepada Mala yang mendekap lembut bayi yang terlelap tersebut. Linda pergi dulu, ya. Teman Linda sudah datang. Susu untuk Nira sudah ada 10 botol di kulkas. Linda rasa cukup selama Linda pergi, kata Linda seraya kembali memasukkan ponselnya saat tadi ia sempat berbalas pesan. Aku belum selesai berbicara denganmu dan apa kamu lupa dengan apa yang aku katakan tadi? Ujar Gio yang lantas berdiri menjulang di depan Belinda yang tampak mungil tanpa alas kaki. Tidak ada yang perlu dibicarakan, aku kabulkan keinginanmu. Kamu bebas menikah dengan siapapun dan memiliki anak lelaki sesuai dengan yang kamu mau. Dan soal apa yang kamu katakan tadi pagi? Aku sama sekali tidak mengiyakan, bukan? Kamu hanya memberikan perintah. Dukungan dari kedua mertuanya membuat Belinda lebih berani mengutarakan pendapatnya kini. Ia sudah sangat yakin, jika Gio tidak akan mungkin pernah berpisah dari Tasya, serta keberadaannya di sini tidak lama lagi akan tergantikan. Ketukan di pintu membuat semuanya mengalihkan pandangan, dan sejurus kemudian seorang pria seusia dengan Gio berdiri di ambang pintu mengikuti Ambar yang berjalan di depannya. Ambar dengan mengarahkan ibu jarinya menunjuk ke arah Belinda. Itu Mbak Lindanya sudah siap, kata Ambar ramah. Ini ada temannya Mbak Linda, mau jemput katanya. Ambar lantas berlalu dari ruang tamu yang masih diliputi suasana tegang. Sementara Ataya Tonda yang menjadi sorotan mereka hanya berdiri diam di tempatnya. Sini, nak, kamu temani Linda untuk sarapan. Dia belum sempat sarapan. Biar rapat kalian lancar, perut harus diisi terlebih dahulu, ujar Sarhan yang sudah bangkit dan menyalami Ataya. Siapa namamu? Ataya Tonda, Pak Sarhan. Kamu mengenaliku rupanya. Siapa yang tidak kenal Anda? Paman saya Billy Tonda, sahabat baik Anda. Oh, kamu anak dari Cakara Tonda pasti. Iya, itu saya. Saya saat ini bekerja sama dengan menantu Bapak membangun kantor arsitektur. Bagus, generasi muda harus mandiri dan kreatif. Memulai dari nol itu sangat bagus sekali tanpa bergantung dengan harta orang tua. Bapak tahu sekali. Jelas tahu, bapakmu mengeluh karena anak laki-laki bungsunya sama sekali tidak mau ia bantu dalam membuat usahanya sendiri. Dan aku mengambil kesimpulan itu adalah kamu. Benar bukan, tebakanku? Betul sekali. Sarhan memeluk bahu Ataya dengan hangat. Ayo sarapan dulu di sini. Masakan menantu dan istriku tidak kalah lezat dari masakan Carmilla, ibumu. Gio menatap geram interaksi antara papanya bersama dengan teman Belinda bernama Ataya tersebut. Dan melihat reaksi Belinda yang mengulum senyum ke arah pria itu yang membalas senyum Belinda dari sorot matanya yang ramah. Gio, jelas tidak menyukai hal itu. Terlebih kedua orang tuanya mempersilakan pria itu untuk sarapan bersama dengan istrinya, yang benar saja. Mata Tasya membelalak lebar setelah tadi hatinya bersorak gembira mendengarkan penuturan Belinda dan calon mertuanya itu. Pada akhirnya penantiannya akan Gio segera berakhir. Pria itu akan segera menjadi miliknya. Lantas kini Gio malah bangkit seraya meraih cangkir kopinya, mengacukan Tasya dan meraih siku Belinda yang akan menyusul kedua orang tuanya bersama Ataya. Kamu tidak bisa mengacukan aku, geram Gio. Kepada Belinda tepat di telinga wanita itu. Belinda mengusap lengan atas Gio seraya tersenyum lembut. Aku tidak mengacuhkanmu. Hanya saja aku berusaha menjaga perasaan kekasihmu. Bukannya begitu, Tasya. Belinda lantas menelengkan kepala menatap dengan senyum geli ke arah Tasya. Benar kan?
Aku harus menjaga perasaanmu dengan menjaga jarak dengan calon mantan suamiku ini. Karena aku tahu, kamu tidak akan kuat menanggung sakit hati diacuhkan seperti yang selama 4 tahun ini aku alami. Jangan sampai kalian mengalaminya, cukup hanya aku saja. Setelah berkata demikian, Belinda menyentak pegangan Gio pada sikunya dan berlalu dari sana. Belinda kembali bergabung dengan kedua mertuanya yang menimang Nira dan mengobrol bersama dengan Ataya, bahkan malah sendiri yang mengambilkan makanan untuk Ataya. Sementara di ruang tamu, Gio yang terpaku dan kembali sadar saat hendak menyusul Belinda, kali ini dihentikan oleh Tasya yang menghadang dengan wajah memerah-marah. Mau kemana kamu? Untung bukan, aku menyusul kemari. Apa jadinya jika kita bertemu di bandara? Kamu pasti akan tergila-gila pada Belinda yang tampak cantik hari ini, bukan? Lantas apa maksudnya itu tadi menjaga perasaanku? Memangnya dia pikir selama ini, aku tidak terluka membiarkan dia yang menjadi istrimu? Kamu tidak boleh menyusul mereka. Jaga sikapmu, Tasya. Ini rumah orang tuaku, herdik Gio dengan suara rendah, tetapi tegas. Kamu mau apa sekarang? Cari muka di depan istrimu, tanya Tasya seraya berkacak pinggang di depan Gio yang mengangkat sebelah alisnya dengan tatapan tidak suka kepada Tasya. Terlintas di benak Gio yang kemudian membandingkan sikap Belinda terhadapnya saat ia berada di rumah dan saat bersama dengan Tasya. Gio yang tidak pernah menganggap keberadaan Belinda dan selalu memerhatikan Tasya hari ini seolah semuanya terbalik. Ia menemukan hal baru pada kedua wanita itu yang sama-sama tidak ia sukai. Belinda mulai acuh padanya dan Tasya yang semakin berani. Sorot mata Tasya masih membara dengan dagu terangkat menatap dirinya. Sungguh Gio jengah dengan sikap Tasya kali ini. Hatinya semakin dongkol dengan mendengar gelak tawa dari 4 orang dewasa yang berasal dari ruang makan. Awas jika kamu bergabung bersama dengan mereka, ancam Tasya. Gio mengeratkan rahangnya dan membalas tajam sorot mata Tasya yang terlihat tak gentar menghadapinya. Awas apa? Kamu bebas cemburu dan mengatur, tetapi semua ada batasnya dan kamu juga tidak berhak mengintervensi hubunganku dengan keluargaku. Tasya mendengkus jengah. Keluarga mana yang kamu maksud? Aku rasa, memilihmu menjadi sekretaris adalah karena kamu cukup pintar. Seharusnya hal sederhana seperti itu tidak perlu kamu pertanyakan. Lagi pula tidak ada yang menyuruhmu ke sini, bukan? Pesawat kita masih akan terbang 4 jam lagi. Aku juga sudah mengatakan padamu tadi pagi agar kita bertemu di bandara. Tetapi lihat dengan sikap kepala batumu, kamu malah menyusul ke rumah. Kamu mencari masalah dengan Mama. Kamu tahu, kan bagaimana sikap Mama kepadamu saat di rumah sakit? Mamamu hanya curiga tak bersadar. Beliau belum tentu memiliki bukti. Santai sajalah. Toh, aku sudah mengatakan pada mamamu, aku kesini membawakan berkas untukmu. Dan kamu pikir, Mama akan percaya? Jangan-jangan Mama menyetujui Belinda bercerai denganku karena kedatanganmu. Syukurlah kalau begitu. Lebih cepat kalian bercerai lebih baik. Kamu juga tidak suka dengan anak yang telah dilahirkannya, bukan? Aku bisa memberikan anak laki-laki padamu. Kita bisa program anak berjenis kelamin laki-laki nantinya, ujar Tasya dengan sorot mata sungguh-sungguh. Tetap di sini jangan bikin ulah, kata Gio sebelum bergabung di ruang makan. Lantas menempatkan diri di samping Belinda, sembari meletakkan sebelah tangannya di sandaran kursi yang wanita itu duduki menandai teritorinya, dan hal itu tidak luput dari perhatian Sarhan. Putranya memang harus sesekali disentil dengan adanya persaingan seperti ini terlebih dahulu untuk menyadari seberapa berartinya bidadari yang duduk di sampingnya. Tender kali ini besar, ya. Saya dengar Felix Alvedo mencari arsitek. Iya, saya sudah bertemu dengan beliau. Rencananya hari ini bertemu dengan Linda juga, karena desain bangunan yang dibuat Linda 2 bulan yang lalu sudah disetujui. Bahkan kelima desain yang dibuat Linda sudah habis dibeli klien, ujar Ataya dengan bangga menatap Belinda yang tersipu malu.
Gio tanpa sadar mengusap lengan atas Belinda dengan sapuan lembut. Ada rasa bangga yang menyusup sekaligus sesal. Ia merasa baru mengenal wanita yang selama ini ia anggap tamak dan serakah, tetapi ternyata mandiri dan tidak bergantung kepadanya. "Kamu tidak berangkat?" tanya Belinda seraya melirik dari belakang tubuh Gio menatap pada Tasya yang penuh dengan sorot permusuhan kepadanya. Bagi Belinda itu bukan hal baru. Ia tidak ingin menjadi musuh untuk siapapun. Karena ia tahu, tidak ada masa depan bersama lelaki yang ada di sampingnya saat ini. Cinta Gio bukan untuknya, bagaimanapun kerasnya ia berusaha memupuk rasa itu di dalam hatinya. Namun, kembali batinnya menegur, bahwa itu hanyalah rasa sayang dan pengabdian seorang istri, bukan cinta kekasih. "Papa juga ingin membangun pabrik lagi, mungkin Linda bisa bantu merancang." Pertanyaan Sarhan membuat Belinda kembali memusatkan perhatian kepada papa mertuanya. Ia menatap gugup bergantian antara papa mertuanya dan Ataya. Linda belum pernah mendesain gedung pabrik. Mungkin Linda harus ke pabrik untuk melihat. "Jadi, kamu belum pernah ke pabrik milik Gio?" tanya Mala. Belinda menggeleng, memang dulu dia hanya bekerja di kantor bagian keuangan karena memang sesuai dengan ijazah D3 akuntansi miliknya dulu. Linda dulu kerja di kantor jadi tidak pernah kemana-mana. "Kalau begitu kamu bisa pergi denganku," usul Gio dengan antusias. Belinda berpaling menatap suaminya dengan tidak percaya. Sepertinya Gio sedang salah makan sesuatu hingga kepribadiannya bisa berubah 180 derajat seperti ini. Sungguh membingungkan. "Kalau kamu pikir, ini sebagai usaha dirimu untuk berbaik hati dan mengingkari semua ucapanmu, kamu salah besar, Mas. Kita akan tetap bercerai," ucap Belinda dingin dengan dagu terangkat. Gio mengabaikan ucapan sang istri, walaupun tidak dipungkiri hatinya terasa tercubit sakit. Hanya sedikit, begitu yang ia tekankan dalam benaknya. Ucapan Belinda tidak akan menghancurkan dirinya, tidak akan. "Kamu masih menjadi istriku. Kalau kamu lupa, aku masih menyimpan akta pernikahan kita. Sah, sesuai hukum dan negara. Jadi, aku berhak mengantarmu kemana saja. Bukannya kamu akan ke Jepang selama seminggu? Linda bisa pergi dengan papa. Kamu tahu bukan jika sudah membahas soal pembangunan pabrik baru?" "Iya, Gio tahu. Papa juga jangan lupa. Letaknya di luar kota, lebih baik Linda pergi dengan Gio, jadi dia tidak akan meninggalkan Nira lebih lama. Bahkan bisa ajak sekalian." Hati Belinda menghangat karena adanya sedikit perhatian dari Gio, walaupun rasanya masih terlalu cepat. Belinda tahu ia tidak bisa berharap lebih dari ini. Ia menyadari apa yang dikatakan oleh Gio semuanya karena egonya yang tersentil oleh sebab apa, entahlah. Belinda tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Ia tak ingin melambungkan harapannya dan kemudian terhempas kembali dan lebih menyakitkan dan hancur tak bersisa. Belinda memang sudah berjanji untuk membuat sang suami merasakan apa yang selama ini ia rasakan. Jika Gio bisa sadar dan berubah menjadi baik dan mencintainya, mungkin ia akan merubah keputusannya untuk bercerai. Belinda tahu pernikahan tidak hanya tentang segala sesuatu yang manis dan indah. Ada pula kepiluan, kepahitan, saat untung dan malang. Kehidupan pernikahan sejatinya tidak hanya diimpikan tetapi juga diusahakan dan diupayakan. Mungkin selama ini dia terlalu dingin dan membiarkan sang suami berbuat sesuka hati hanya karena berlandaskan rasa takut membuat murka dan mencari kedamaian yang nyatanya tak pernah ia dapatkan. Lantas mendapati Tasya yang semakin lengket dengan sang suami, membuat ia semakin membuka mata dan hatinya. Dukungan dari kedua mertuanya tentunya menjadi semangat Belinda yang baru. Sesekali mungkin ia akan membalas sang suami. Belinda berjanji akan membuat seorang Gio Zaron jatuh cinta setengah mati terhadap Nira Zaron. Belinda rela tidak mendapatkan cinta pria itu, tetapi ia tidak akan tinggal diam sang putri harus mendapatkan haknya atas sang ayah. Setelah acara sarapan Belinda dan Ataya segera berpamitan. Namun, rencana Belinda untuk pergi bersama dengan Ataya batal.
Gio sudah berdiri di beranda depan menanti sang istri keluar. Sementara di depan sana, Belinda melihat Tasya masuk ke dalam sebuah taksi yang lantas membawa wanita itu pergi. Loh kok, Tasya pergi? Bukannya dia akan menemani kamu ke Jepang? Tanya Belinda. Belinda sungguh bingung dengan hubungan suami dan selingkuhannya itu. Sebentar panas, sebentar dingin. Mas antar kamu ke kantor dulu. Mas ingin lihat kantormu seperti apa? Itu tidak perlu, Mas. Kantor kami sederhana saja, cuma bangunan 2 lantai dengan tambahan showroom mebel, elak Belinda. Kenapa sih, kamu tidak inginkan Mas untuk lihat? Kamu ingin berduaan dengan teman priamu ini, ya? Tanya Gio seraya menunjuk Ataya dengan dagunya dan menatap pria itu dengan tajam. Baru 2 hari melahirkan kamu sudah seperti wanita bebas, ya? Seperti ternak yang dilepas dari kandangnya begitu, tambah Gio. Kasar sekali kamu, Mas. Memang biasanya tidak, tanya Gio dengan dingin. Sudahlah, aku akan tetap pergi dengan Ataya. Sementara kamu terserah apa yang akan kamu lakukan. Keputusanku tetap, itu juga yang kamu inginkan. Belinda lantas meraih lengan Ataya dan menghela temannya itu untuk segera berlalu dari hadapan Gio. Ataya hanya mengamati interaksi mereka berdua dan mengikuti kemauan Belinda dalam diam. Belinda cukup bersyukur, bukan dirinya yang menginginkan kedatangan Ataya. Namun, memang inisiatif pria itu untuk menjemput dirinya sekaligus menengok Nira. Sekarang dirinya bisa pergi tanpa direcoki oleh Gio. Lagi-lagi harapan tinggal harapan, sesampainya mereka di kantor. Mobil Gio juga terparkir rapi di sebelah mobil Ataya. Belinda mendengkus kesal dari kursi penumpang. Duh keras kepala sekali, keluhnya. Sabar Linda. Katanya kamu mau memberi suamimu pelajaran. Biarkan saja dia melihat apa yang sudah dirimu capai. Kalau perlu ibumu yang sering merendahkanmu juga tahu apa yang sudah kamu capai, daripada anaknya yang manja dan tidak tahu diri itu. Aku tahu, tapi rasanya semua terlalu cepat. Seharusnya aku tidak perlu ikut dengan rapat ini bukan? Pak Felix ingin bertemu denganmu. Ada beberapa detail yang ingin beliau bicarakan. Bukannya bisa dengan teman yang lain. Kamu lupa kita bekerja tim. Sangat tahu, tapi beliau memaksa. Bahkan beliau rela membayar berkali lipat agar bertemu denganmu. Gila nggak sih? Orang kaya mah bebas ya.